حمدا شكرا لله صلاة وسلاما على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Ada pesan syukur seperti ini. Jika kalian diberikan nikmat kaki, maka jangan membayangkan nikmatnya orang naik sepeda. Tatkala kalian diberikan nikmat bisa naik sepeda, maka jangan membayangkan nikmatnya naik motor. Sebab nanti nikmatnya naik sepeda jadi hilang. Tatkala Allah memberikan nikmat sepeda motor, maka jangan membayangkan nikmatnya orang naik mobil. Sebab nanti nikmatnya naik motor jadi hilang. Dan seterusnya. Nah, kadang orang sekarang justru sebaliknya. Ada ibu-ibu mau ke pasar, dia berjalan kaki. Begitu sampai di tengah perjalanan, ada tetangganya nyalip pakai sepeda ontel. Ibu-ibu tadi dalam hati menggerutu, duhai orang nikmat sekali itu dia kemana-mana bisa pakai sepeda, saya kemana-mana hanya pakai kakiku sampai terasa sakit sekali. Ibu menggerutu seperti itu. Kemudian hari berikutnya Allah memberikan nikmat berupa sepeda kayu. Begitu sepeda mulai dikayu, lagi-lagi dia disalip oleh tetangganya yang naik motor. Duhai enak sekali itu, ibu kemana-mana pakai sepeda motor, saya kemana-mana hanya pakai sepeda kayu, sepeda ontel. Hari berikutnya Allah memberikan nikmat berupa sepeda motor. Ibu tadi naik, begitu sampai di tengah perjalanan disalip lagi tetangganya. Aduh enak sekali itu, tetangga saya kemana-mana bisa naik mobil, hujan tidak kehujanan, panas tidak kena panas. Saya kemana-mana hanya masih pakai motor. Ibu itu tadi membayangkan nikmatnya yang di atasnya. Begitu Allah memberikan nikmat padanya sebuah mobil, maka mobil dinaiki sekeluarga. Sampai di tengah perjalanan sang ibu nengok ke atas melihat pesawat terbang, masih menggerutu lagi, duhai orang itu nikmat sekali, kemana-mana bisa naik pesawat terbang. Alangkah saya nikmatnya jika bisa seperti orang itu. Jadi dalam hatinya tidak ada rasa syukur sama sekali, tidak ada rasa puas sama sekali. Maka orang yang dalam hatinya tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa qanaah, itu pada hakikatnya adalah orang yang miskin. Laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina hinan nafsi. Tidaklah dikatakan orang itu kaya dengan banyaknya kemewahan dunia, walakinnal ghina hinan nafsi, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan dalam jiwa. Di samping itu, kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, orang yang hatinya tidak ada rasa syukur, maka dia belum memegang kunci-kunci kebahagiaan, belum memegang kunci-kunci kebaikan. Disampaikan dalam kitab Mukhtarul Ahadits, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4
jikalau seseorang itu diberikan 4 hal itu, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Qalban syakiron, yang pertama hati yang senantiasa bersyukur. Nah, jadi kunci supaya kita ini mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya dunia dan nanti di akhirat, maka kunci yang pertama, hati kita harus banyak bersyukur, diri kita harus banyak bersyukur. Qalban syakiron, yaitu dengan bagaimana tasarrufun ni'mah li ta'atil mun'im, dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita li ta'atil mun'im, dalam kalimat lain li mardhatillah, untuk melakukan taat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah. Kita diberikan mata, bagaimana kita gunakan mata kita untuk taat kepada Allah. Kita ingat Imam Syafi'i itu bagaimana hafal Quran sudah sejak kecil. Ketika perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu Imam Syafi'i itu bisa khotam Al-Quran beberapa kali. Tetapi karena beliau ingin bersyukur terhadap, mohon maaf, penglihatan beliau, terhadap mata beliau, beliau meskipun sudah hafal Al-Quran, beliau tetap buka Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran, dengan melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Karena apa? Ingin supaya mata ini bisa digunakan untuk bersyukur, bisa menikmati tulisan Al-Quran, dan lisannya bisa untuk melafadzkan kalimat-kalimat Al-Quran. Meskipun beliau sudah hafal Al-Quran, beliau tetap membuka Al-Quran sebagai bentuk wujud rasa syukur beliau. Qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu tasarrufun ni'mah li ta'atil mun'im, menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah. Diberikan mata, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Diberikan lisan, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Diberikan harta, baik banyak maupun sedikit, baik pas lapang maupun pas sempit, maka harta tadi bagaimana kita berusaha untuk sebagian kita infakkan, karena itu bagian ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama, kunci yang kedua, walisanan dzakiran, yang kedua lisan yang senantiasa untuk berzikir. Lisan senantiasa digunakan untuk berzikir. Ketika lisan kita sering berzikir, taruhlah kita di tengah jalan, tiba-tiba kaki kita tersandung batu, ataupun motor terserempet, apalah gitu, kita astagfirullah atau innalillah. Lisan kita biasakan untuk berzikir. Maka otomatis ketika lisan kita biasakan untuk berzikir, maka akan turun ke hati, hati menjadi teringat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, kenapa saya tersandung? Astagfirullahaladzim, kenapa saya terserempet? Astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Sehingga dengan segera kita mengingat kepada Allah, harapannya Allah akan memberikan ampunan, Allah akan berikan bimbingan kepada kita, sehingga kita selalu berada di dalamnya Allah. Kita akan bisa menghindari maksiat-maksiat kecil yang mungkin mestinya kita lakukan, tapi karena kita berzikir, kita akan bisa menghindarkan diri. Kadang kalau di perempatan gitu, kadang kita dipaksa maupun tidak dipaksa, tiba-tiba di depan kita ada lawan jenis yang berpakaian sangat minim. Nah, kadang kita ya manusiawi ketika seseorang ingin melihat ada lawan jenis yang pakaiannya minim, manusiawinya muncul ingin melihat. Tapi begitu kita ingat kepada astagfirullahaladzim, maka kita kemudian bisa menundukkan pandangan kita. Kita bisa berada pada jalan yang benar kembali, tidak menikmati sesuatu yang dilarang Allah. Nah, jadi lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir. Di samping itu baginda Nabi banyak sekali menyampaikan
Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi hurisat lahu fihi nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi sekali, hurisat lahu fihi nakhlatun fil jannah, maka akan ditumbuhkan satu pohon kurma di surga. Setiap kali baca subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Berarti kalau sehari kita membaca 100 kali, Allah tumbuhkan 100 pohon kurma di surga. Nah, jadi ketika lisan kita manfaatkan, yang lisan seseorang itu antara satu dengan yang lain ukurannya hampir sama, bentuknya hampir sama, warnanya hampir sama, ketika digerakkan juga hampir sama. Tapi ketika menggerakkannya untuk zikrullah, untuk wirid, untuk kita zikir kepada Allah, maka itu sungguh luar biasa. Kita telah memegang kunci-kunci kebahagiaan, kunci-kunci kebaikan. Di samping itu ada lagi hadis ahabul kalami ilallahi man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahwa kalimat yang lebih dicintai Allah itu ada 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Jadi sahih ya. 4 kalimat ini kalimat yang lebih dicintai Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kita sering melafadzkan sambil naik motor, sambil jalan. Apalagi sekarang kita pakai masker, kita berwirid di tengah jalan pun nggak ada orang yang tahu. Jadi bebas kita pakai masker dengan kita sambil berwirid dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Jadi yang kedua lisan yang dzakir, lisan yang senantiasa untuk berzikir. Maka mari bersama kita biasakan lisan kita, daripada kita bengong, daripada kita nyanyi-nyanyi, daripada kita mungkin kata-kata yang gak jelas, mendingan gunakan lisan kita untuk zikrullah, untuk wirid, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabiran, jasad badan tatkala dia mendapatkan ujian, sabiran, bisa bersabar. Jadi orang sabar itu Masya Allah luar biasa. Dalam Al-Quran itu wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang tatkala dia ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah, qalu, mereka melafadzkan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan akan mendapat petunjuk dari Allah. Ini orang yang sabar, yang bisa mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi tatkala kita diberikan ujian, entah ujian itu bentuknya apa. Jadi ujian Allah itu macam-macam. Ada yang mungkin kekurangan harta, ada yang mungkin dagangannya bangkrut, ada yang mungkin sakit yang belum sembuh-sembuh, ada yang mungkin jodoh yang tidak kunjung datang, ada yang mungkin anak yang susah sekali dididik. Jadi ujian Allah itu banyak sekali. Ada juga yang mungkin harta yang begitu berlimpah. Jadi ujian Allah bisa sesuatu yang kita mungkin kekayaan, dan bisa sebaliknya kemiskinan. Nah, kita kembalikan kepada Allah, bahwa Allah lah segalanya yang nanti akan berkuasa, dan hati kita senantiasa diliputi dengan ketergantungan kepada Allah. Jadi jangan sampai hati kita dengan adanya ujian kemudian menjadi jauh. Kunci yang ketiga dan yang terakhir, wa zaujatun la tabghihi khaunan fi nafsiha wa la malih. Seorang wanita yang bisa menjaga dirinya dan harta suaminya, wanita yang shalihah, yang dia bisa menjaga harkat martabatnya sebagai seorang istri, bisa mendidik anak-anak dalam keluarga menjadi keluarga yang solih dan solihah, putra-putri yang solih dan solihah. Jadi seorang wanita yang seperti itu adalah bagian dari kunci-kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa memegang 4 hal ini, sehingga kita benar-benar
telah diberikan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus senantiasa kita latih hati supaya senantiasa tetap terus bersyukur dalam kondisi apapun. Kita bersyukur, senang, syukur, susah, sabar. Jadi senang, syukur, susah, sabar gitu. Senang, syukur, susah, sabar. Itu ditanamkan dalam hati. Senang, syukur, ataupun senang tidak senang syukur gitu. Senang tidak senang syukur, susah, senang, sabar gitu ya. Jadi yang kedua, kemudian lisan yang senantiasa untuk berzikir. Yang ketiga, tubuh ataupun diri kita tatkala diberikan ujian kita bisa bersabar. Dan yang terakhir, seorang wanita yang sholihah, yang dia senantiasa hatinya terpaut berpegang teguh kepada Allah, bisa membangun putra-putrinya menjadi sholih dan sholihah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian 4 hal tadi, dan kita digolongkan orang-orang yang nantinya benar-benar mendapatkan kebahagiaan dunia dan khusus lagi kebahagiaan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.